wabarakatuh. Jadi, finally di ngobrol bareng kali ini, saya sudah terhubung bersama dengan Ahmad Suyoko. Yeay, welcome sendiri ya gitu. Nah, jadi Yoko ini udah lulus ya kok ya dari Universitas Muda. Congratulations. Nah, Yoko ini adalah teman SMA yang emang udah langganan Olimpiade Biologi ya kok. Asli deh bahasanya nih. Insya Allah, amin. Ya. Langganan Olimpiade Biologi dari SD, ya kan? SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Tetap fokus di Olimpiade Biologi. Sebelum itu, kita tanya dulu pelarian yang lain soalnya. Ya kok, gimana kabarnya kok? Alhamdulillah, sehat kok, sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk rebahan. Memperbaiki diri. Sibuk rebahan, guys. Di Jogja masih belum new normal. Udah sih, udah kok. Ya. Udah mulai rame juga. Berarti bukan di Jogja, di San Francisco. Kan background-nya kan ketahuan ya Allah. Kan di San Francisco. Oh ya, di San Francisco gimana? Alhamdulillah guys, sudah mulai rame. Ya Allah. Oke, kita tinggalkan Aku baru nyadar loh. Masa ada galon di belakang? Ya Allah. Ada galon lah, itu galon Aqua. Iya, sponsor Aqua. Disponsori sama Aqua ya, guys. Iya, bawa Aqua ke ini ya, San Francisco. Ya Allah. Oke, kok. Nah, jadi kan ini aku mau tanya-tanya nih seputar ini apa namanya? Ini kamu kan sering ikut lomba olimpiade gitu-gitu kan dari SD malahan. Nah, ceritain singkat aja yang olimpiade terakhir deh yang kamu ikuti, kalau nggak salah dapat emas ya, medali emas. Oh iya. Ya, di Olimpiade Sains Mahasiswa tingkat nasional. Ya. Tangan dulu. Ya, benar. Itu gimana awalnya? Tapi emang udah ini kan, maksudnya udah berkecimpung di dunia biologi, emang suka dari kecil atau bagaimana? Jadi dulu kan kalau pas SD, kalau olimpiadenya kan ada 2, matematika sama IPA. Kebetulan karena kan ikut IPA tuh kan, alhamdulillah dulu juga sempat sih sampai nasional gitu kan, walaupun biasalah gak dapat karena apa namanya kayaknya kurang di praktikumnya. Jadi pas waktu itu kan ada biologi, kok biologi sih? Matematika sama IPA. Nah, IPA kan nanti di SMA tuh, SMP dulu, di SMP kan dia bercabang menjadi fisika atau enggak biologi. Jadi aku pilih biologi gitu sih, karena kan kalau fisika kan kudu sering latihan soal gitu kan, harus banyak baca karena lebih sulit, jadi aku pilih biologi sih yang lebih gampang, tetapi jadinya saingannya jadi lebih banyak. Kayak gitulah. Sampai gara-gara SMP kan pilih biologi, jadi makanya pas SMA waktu itu juga ngikut yang biologi juga sih. Nah, jadi dari situ akhirnya kebetulan kuliah kan rezekinya di biologi, jadi akhirnya pas kuliah juga ikut olimpiade biologi. Tapi kalau pernah baca-baca gitu kan, olimpiadenya orang kuliah itu kan ada ONMIPA gitu kan, ONMIPA PT. Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perguruan tinggi kan ada matematika dan IPA doang. Kalau pas SMA kan banyak gitu loh, ada jurusan kayak geografi, terus ekonomi gitu kan.
kalau pas kebumian dan sebagainya. Jadi kalau pas perguruan tinggi itu cuman MIPA aja. Jadi karena kebetulan jurusan biologi juga kan, nggak mungkin lah ikut kimia atau fisika atau matematika yang susah banget kan. Jadi akhirnya ikut ONMIPA PT yang bidang biologi. Jadi singkat cerita, jadi di 2016 itu ikut seleksi, tapi nggak bisa ngewakilin kampus karena kan seleksinya itu ada tiga universitas sama nasional. Jadi 2016 itu dapat karena memang kan 2015 itu pinter gitu loh kontestan di UNIF itu sendiri. Jadi bahkan ada yang dulu pas SMA dapat medali emas kalau nggak salah. Dia dapat medali emas, tetapi rata-rata kalau yang medali emas internasional kalau ikut Olimpiade Biologi pas SMA itu bakalan lanjut di kuliahnya sebagian besar bakalan masuk FK kan, kedokteran umum kayak gitu. Jadi akhirnya karena saingannya ketat, nggak dapat tuh dari nggak dapat. Di 2017 itu sempat ganti bidang. Sistem lah. Terus karena 2017 juga lebaran 45 lah. Itu kan kayak padat gitu loh. Jadi nggak sempat ikut seleksinya karena buat udahlah nggak jadi gitu, jadi aku nggak ikut bahkan seleksi universitasnya aja. Baru mulai lagi 2018 ikut, alhamdulillah 2018 ini jalannya mulus, tapi sampai nasional aja. Waktu itu aku sempat ketemu ini loh Kak Ong. Oh iya gitu. Tapi dia Kak Ong mau di UTS. pas 2018 itu Kak Ong kan sempat ngewakilin regionalnya Bali, NTB, NTT tuh aku lupa regional berapa ya, 6 atau 7 apa gitu. 8. Koperasi 8 ya? Jadi dia ngewakilin itu lah. Jadi dia ngewakilin regional itu. Maksudnya kalau ngira aku sombong, padahal aku nggak sombong seriusan. Aku tuh mau nyapa, tapi kayak dia malu, jadi oh ya udahlah gitu kan. Paham lah. Jadi dia semester 8, semester 6. Jadi kan dia tahun terakhir lah ikut ONMIPA itu. Nggak dapat nih karena apa ya? Ya kan nggak juga sih. Gitu kan, jelasin. Jadi kalau pengetahuannya banyak, dia bakalan menang gitu lah. Jadi nggak kayak kadang SMA tuh yang penting, aku pernah dengar istilah ini. Jadi nanti kalau pas ujiannya kan ada pilihan ganda tuh, jadi bisa lah milih-milih. Walaupun emang sih kalau dipikir-pikir kayaknya SMA itu lebih ketat lah seleksinya, karena kan bakalan aku rasa lebih serem seleksi pas SMA. Jadi singkat cerita 2018 nggak dapat, cuman sampai nasional doang. Jujur dari ada yang dapat nih karena yang ngewakilin UGM, karena UGM kan universitas bisa dibilang besar kan ya. Jadi biasanya ngewakilin UGM itu bakalan ngewakilin regional Jogja juga, regional 5 kan. Jadi yang ngewakilin regional 5 itu waktu itu ada teman biologi juga 2 di tingkat, terus ada anak kedokteran juga. Jadi yang dapat itu kalau nggak salah anak kedokteran. Dia pintar sih. Maksudnya pintarnya itu nggak cuma biologi kedokteran manusia doang, tapi rata tumbuhan juga bisa gitu lah. Jadi sikapnya kita yang biologi tuh nggak ada yang dapat. Terus 2019 ikut lagi ONMIPA itu kan seleksinya Februarian. Seleksi tingkat kampusnya Februari gitu. Tapi kalau tingkat nasional biasanya 2 atau 3 bulan ke depan. Biasanya mereka ngikut jadwal kalender
nyesuaiin sama bulan juga gitu lah, biar nggak mepet kan. Jadi tapi on MIPA di 2019 itu aku sempat ikut yang itu OSM di Universitas Riau itu kan. Jadi singkat cerita OSM itu yang alhamdulillah dapat medali emas atau satu. Jadi ikutlah seleksinya sih. Seleksinya waktu itu online, penyisihannya online kan. Terus lolos nih online, tetapi karena OSM gitu kan yang nyelenggarain kampus, jadi kayaknya duitnya nggak sebanyak kementerian, tahu sendiri kan. Jadi OSM itu pokoknya kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak bermaksud menjelek-jelekan sih. Kayaknya hadiah juara tuh kalau dari kayak Jawa gitu tuh cuman buat nutup transportasi doang gitu loh. Karena kan jauh lah ke sana, ke apa namanya, Universitas Riau di Pekanbaru gitu kan. Alhamdulillah OSM itu dapat. Padahal itu aja aku kayak nggak nyangka gitu loh. Jadi kalau pas OSM, cuman OSM itu yang bikin deg-degannya, dia kan penyisihannya di online nih, penyisihan secara online. Tetapi nanti babak semifinal sama finalnya itu di sananya gitu loh. Jadi tetapi yang diundang ke sana itu yang lolos penyisihan. Jadi nggak ngejamin gitu loh bakalan ikut final. Jadi ada sih plus minusnya. Tapi seru-seruan aja sih pas waktu itu juga sempat tour ke apa ke Rimi gitu sih. Mungkin karena sponsornya gitu. Jadi lebih tahu sih orang bikin itu gimana gitu. Tetapi di sana cuacanya panas sih, panas banget dibandingkan Sumbawa di Pekanbaru. Beneran. Alhamdulillah apa namanya dapat medali emas, terus balik ke Jogja, pokoknya ada beberapa drama. Ujung-ujungnya aku baru balik ke Jogja malam nih, sekitaran jam 8-an baru nyampe bandara, jam 8 atau jam 9, jam segitu lah. Paginya itu jam 7 aku seleksi tingkat universitas. Itu tuh pusing, aku cemplin nyawa tuh harus kampus, ya Allah. Pusing-pusing tuh ngerjain soal, kerjain aja. Alhamdulillah lolos. Kayak gitu. Terus di tahap selanjutnya apa namanya seleksi tingkat regional lolos juga, tetapi itu tuh aku peringkat terakhir gitu loh, kelima kalau nggak salah, sedih banget sumpah. Jadi kalau tahun lalu tuh peringkatku masih bagus, kalau nggak salah peringkat pertama tingkat regional. Pas tahun apa namanya 2019 tuh kayak paling terakhir gitu loh, paling tua juga, agak malu sih sejujurnya. Jadi ya dalam artian mau nggak mau harus dapat lah karena tahun terakhir kan Cak. Terus akhirnya tapi tahu sendiri kan mahasiswa kan banyak lah apa magerannya, males gitu kan. Jadi sampai mau bootcamp itu belum nih, belajarnya belum heboh. Pas bootcamp, kalau bootcamp kan kayak di brainstorming, dikasih motivasi, lebih motivasi sih. Kalau secara teori dia dikasih sih, tapi kayaknya nggak bakalan terlalu ngefek toh, karena bootcampnya itu sehari 2 hari sih, sehari kayak masih pembinaan tuh sehari doang. Terus hari besoknya awal pulang gitu. Nah, dikasih, nah semenjak selesai bootcamp itu aku kayak ambisius gitu loh, tapi ambisiusnya udah telat gitu sih. Jadi gue baca apa namanya buku-buku, kayak baca cepat gitu loh, nulis diagram. Akhirnya berangkat deh ini waktu itu pelaksanaannya kan di Makassar, berangkat. Nah pas di pesawat itu aja aku masih kayak buka-buka PDF kayak gitu loh, kayak aduh matilah ini kalau namanya nggak tahu apa-apa, malu juga. Terus singkat cerita udah deh alhamdulillah pas on MIPA itu aku dapatnya alhamdulillah sih dapat perak. Nah kalau yang emas itu yang OSM pas di Riau kayak gitu. 19 banyak sekali kenangannya. Nah. Berarti udah puas ikut Olimpiade. Kalau dibilang puas apa enggak ikut lomba, sebenarnya nggak puas-puas banget sih, dalam artian kan selama kuliah terhitung 9 semester lah ya, karena kan semester 8 itu ada sesuatu nggak bisa skripsian, tapi bersyukurnya sih mungkin karena nggak skripsian jadi nggak terlalu kepikiran, jadi ikut kompetisi tuh bisa dapat 2 medali gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang puas apa enggak,
Ya nggak terlalu sih, karena kan dalam artian hitung aja tuh ada berapa semester yang habis, yang udah berjalan gitu-gitu aja kan dalam artian ikut lomba jarang kayak gitu-gitu ya. Karena tuntutan akademik sih nggak bisa disalahin lagi kan. Nggak akademik banget sih, organisasi juga kayak gitu. Tapi Tahu sendiri kan. balance ya. Alhamdulillah coba balance walaupun capek banget rasanya. Tadi apa Oke. sih pertanyaannya? Aku lupa. Ya udah bener. Oh, puas apa enggak? Enggak, jujur enggak terlalu. Tapi ya udahlah, sebagai Tapi manusia yang udah baik. dapat medali emas, sudah dapat perak gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Enggak nyangka Terus aku jujur. eh Ah, ini yang mungkin akan sedikit apa namanya menambah suasana kuliah gitu kan, warna-warni kuliah. Pas kamu ikut summer camp di Korea. ah, iya.